Kalau bunda merasa hidupnya sempit, merasa hidupnya sulit, coba tanyakan di hati kita. Boleh jadi kita terlalu membenci kepada orang lain. Belajarlah untuk melepaskan kebencian kepada manusia agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah suka kepada orang yang mau memaafkan. Kenapa ada perintah memaafkan? Boleh jadi Allah tahu dalam kehidupan kita akan ada masa hati ini disakiti. Akan ada waktu di mana keadaan kita sesuai dengan harapan kita. Disitulah kita membutuhkan amal terbaik kita untuk apa? Memaafkan. Jadi tidak harus tunggu Ramadan. Jika kita bisa silahkan. Setiap saat, setiap waktu. Tapi kalau dengan datangnya bulan Ramadan, kita juga masih belum bisa memaafkan. Maka butuh waktu kapan lagi gitu loh. Untuk bisa kita memaafkan kesalahan orang lain. Bunda, berkatalah sesuatu yang disukai oleh Allah. Kalau bunda mengatakan sesuatu yang disukai oleh Allah, insya Allah orang juga akan suka dengan apa yang kita ucapkan. Jangan mengucapkan apa yang kita sukai. Belum tentu orang lain suka dengan apa yang kita ucapkan. Tapi ucapkanlah sesuatu yang Allah sukai. Kalau Allah sudah suka, pasti manusia akan disukai dengan ucapannya itu. Nyakitin hati orang, Allah suka atau tidak? Tidak. Maka bagaimana lisan kita? Jaga perasaan. Menghina, menjatuhkan, merendahkan, menjudge orang lain tentang keburukannya. Jangan mudah mengeluarkan itu. Jika bunda, jika kita semua teteh sayang yang dirahmati Allah ingin dihargai oleh orang lain, belajarlah untuk menghargai orang lain. Jika kita tidak ingin dihina, jangan menghina. Jika kita tidak ingin direndahkan, jangan merendahkan. Belajar untuk memperbaiki diri setiap hari, setiap saat. Fokusnya adalah sebaik-baiknya diri kita lebih baik orang lain, seburuk-buruknya orang lain lebih buruk diri kita. Jadi kalau ngelihat orang lain, ngelihatnya dengan kacamata kasih sayang aja. Kalau ada orang yang usianya lebih senior dibanding kita, maka kita titipkan pesan dalam hati kita, dia lebih senior, pasti beramal solehnya lebih duluan dibanding saya. Kalau ada yang lebih junior, maka bunda tatap yang lebih junior itu boleh jadi dia dosanya lebih sedikit dibanding saya. Karena saat berbuat dosa, saya lebih duluan bikin dosa daripada dia. Karena dia lebih junior dibanding saya. Hati yang penuh dengan cinta, kasih sayang, itu adalah hidup yang akan mengantarkan kelapangan dan kemudahan. Tapi kalau di hati ini dihimpun dengan kebencian, dihimpun dengan sesuatu yang seringkali melihat orang dengan penuh kedengkian, maka itulah hidup yang akan mendatangkan kesulitan dan kesempitan. Sekarang simpelnya, kalau bunda merasa hidupnya sempit, merasa hidupnya sulit, coba tanyakan di hati kita. Boleh jadi kita terlalu membenci kepada orang lain. Boleh jadi bunda ada kebencian ke tetangga, ke sahabat, ke pasangan, nauzubillah ke orang tua, boleh jadi ke anak, boleh jadi ke saudara, boleh jadi itu yang menghambat datangnya kebaikan dalam hidup kita karena masih ada kebencian di hati kita. Belajarlah untuk melepaskan kebencian kepada manusia agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bunda, ademlah, adem, tenang, enak orang yang tidak ada sedikit kebencian kepada siapa. Apalagi saat ini kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bunda, memaafkan itu sulit atau mudah? Mudah kalau bunda tahu pahalanya. Akan sulit kalau bunda masih memelihara rasa sakit yang pernah dibuat oleh orang yang menyakiti hati kita. Hati kita itu bunda tidak akan pernah merasa sakit hati jika kita tidak mengizinkan hati ini untuk disakiti. Jadi yang membuat kita sakit hati itu karena kita mengizinkan orang untuk menyakiti hati kita. Kalau kita tidak mengizinkan, artinya ya sudah, bahwa itu sudah terjadi,
Setelah terjadi kita nggak akan bisa mengulang kembali. Tugas kita hanyalah memaafkan semua kesalahannya. Bunda punya suami. Suami bunda pernah berbuat salah kepada bunda. Tugas kita apa? Maafkan suami kita. Walaupun berat, iya. Tapi percayalah bahwa ada pahala yang besar yang sedang Allah siapkan. Jadi perintah memaafkan itu bukan perintah hati kita saja, tapi perintah Allah. Allah suka kepada orang yang mau memaafkan. Kenapa ada perintah memaafkan? Boleh jadi Allah tahu dalam kehidupan kita akan ada masa hati ini disakiti. Akan ada waktu hati ini tersakiti. Akan ada waktu di mana keadaan kita tak sesuai dengan harapan kita. Disitulah kita membutuhkan amal terbaik kita untuk apa? Memaafkan. Kalau ada orang yang zalim sama kita bisa balas kezalimannya. Kalau kita membalas kezalimannya, lantas bedanya kita dengan dia apa gitu? Jadi sama kan? Justru yang membedakan kita dengan dia adalah saat kita disakiti, saat kita dizolimi, kita sedang disiapkan pahala besar oleh Allah untuk bisa menerima semua yang dia buat kepada kita, dan kita menghadirkan maaf terbaik kepada dia. Tapi kan Ustaz jadi nggak adil dong. Dia nggak dapat balasan. Enggak. Adilnya akan Allah balas nanti di akhir. Jadi tidak harus tunggu Ramadan. Jika kita bisa silahkan. Setiap saat, setiap waktu. Tapi kalau dengan datangnya bulan Ramadan, kita juga masih belum bisa memaafkan. Maka butuh waktu kapan lagi gitu loh. Untuk bisa kita memaafkan kesalahan orang lain. Pentingnya untuk melapangkan dan mengikhlaskan hati ya. Ketika kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nanti kali ini ada hadis yang Ahilman ingin baca. Barang siapa yang ingin dibangunkan bangunan di surga, maka dikata Nabi, maafkan orang yang pernah menzoliminya, memberi kepada orang yang pelit atau bakhil kepadanya, dan menyambungkan silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim. Adakah yang rugi dari memaafkan? Tidak. Justru yang rugi adalah kita yang masih memendam dengki dan benci kepada orang lain. Maka Ahilman ingin sekali menguatkan bunda, sebelum kita bertemu dengan Ramadan, coba dicek. Kalau kita pernah punya salah kepada orang lain, minta maaf. Jangan gengsi. Kalau orang lain pernah berbuat salah kepada kita, maafkan. Jangan takut, jangan khawatir. Karena saat kita memaafkan, di saat itu kita akan diberikan kebaikan. Di dunia dia disebut orang baik, di akhirat dia mendapatkan surga. Makin besar rasa maaf kita kepada orang lain, maka makin besar peluang kita untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun di antara kita yang masih ada dendam, dengki, benci, belajar untuk melapangkan dan membersihkan. Kalau nanti kita ketemu Ramadan tapi dengan keadaan yang masih belum bisa memaafkan, saya khawatir kita tidak mendapatkan pahala daripada Ramadan.